Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, RUU perampasan aset segera dihadirkan. Ini menjadi sebuah pertanyaan penting, mengingat ketika rapat dengar pendapat umum antara Menko Polhukam dengan DPR RI Komisi 3, isu ataupun wacana RUU perampasan aset diminta untuk segera diwujudkan. Dan beredar video Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan segera mendorong RUU perampasan aset dapat segera menjadi undang-undang. Video pernyataan Presiden itu diunggah Menko Polhukam Mahfud MD di Twitternya @muhmahfudmd dengan caption Sikap Pemerintah. Berikut adalah pernyataan Presiden Jokowi. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tersebut membuat harapan publik sedikit terbuka, sekalipun hal itu tidak mudah, terutama kalau kita melihat mentalitas anggota DPR yang cenderung tidak punya kepercayaan diri dan selalu ingin mendapatkan uang yang lebih dengan cara-cara yang kadang tidak bisa kita pahami secara normal ataupun dengan cara pandang moral. Kita ketahui bahwa anggota DPR mengeluh sulit dapat sedekah Pertamina karena perlu izin Erik. Bisa kita lihat di sini bahwa anggota Komisi 7 DPR dari Partai Gerindra, Ramson Siagian, menyoroti bahwa penyebab kilang dan depo Pertamina terbakar berkali-kali, salah satu penyebabnya menurut dia karena Pertamina kurang bersedekah. Bukannya mengusut atau mencari jalan keluar bagaimana Pertamina tidak mengalami kerugian, justru mereka menilai bahwa kebakaran itu karena kesalahan Pertamina yang kurang sedekah. Maksudnya sedekah kepada anggota DPR. Sekalipun ia bercerita bahwa dirinya meminta 2.000 sarung untuk masyarakat di dapilnya, namun pada tahun ini sarung itu tidak dibagikan karena harus mengantongi izin Menteri BUMN Erick Thohir. Inilah ya fakta dan ini diakui oleh anggota DPR bersangkutan. Selanjutnya, ada juga anggota Komisi 7 DPR dari Partai Demokrat Muhammad Nasir. Ia juga sama menilai kebakaran kilang Pertamina beruntun karena kurang sedekah. Seperti disampaikan tadi, banyak doa, kurang sedekah, ya infaknya kurang, Bu. Mungkin teman-teman bisa melanjutkan penyaluran ini ditambah lahir dan batin. Mudah-mudahan selesai itu. Mungkin itu yang paling penting, Bu Dirut dan direksi lain, Imbuh Nasir. Anggota DPR yang berasal dari Dapil Riau itu meminta Dirut Pertamina Nike Widiawati segera mengurus kasus kilang Dumai yang meledak pada 1 April lalu. Dibuat mereka secepat mungkin nyaman dan jangan ada masalah-masalah sosial. Ini dalam bulan puasa, jadi sangat dibutuhkan kenyamanan tuturnya. Dan sahabat kalian cukup menarik, anggota DPR bukan bicara tentang regulasi, kemudian konsekuensi dari sebuah kelalaian dan seterusnya, tapi mereka justru mengambil porsi dai, yaitu berbicara tentang sedekah. Inikah yang akan bisa diatur watak dan moralnya dengan regulasi? Ini yang membuat kita semua pusing 7 keliling. Itu semua terungkap dalam rapat kerja Komisi 7 DPR RI dan Direktur Utama PT Pertamina Selasa 4 April.
Sebelum ini, anggota DPRD Sumatera Utara Anwar Sani terekam kamera CCTV saat mencuri jam tangan milik pekerja toko HP yang dia datangi. Anwar mengaku hilaf sampai mengambil jam tangan yang bukan miliknya. Ini lebih parah lagi, dan ini dilakukan sekali lagi oleh anggota DPR alias kader partai. Namun kalau kita kembali pada sikap pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi tadi, Hidayat Nur Wahid memberikan respon bahwa bila sikap pemerintah memang setegas ini, mestinya teriakan Profesor Ed Mahfud MD soal penyimpangan 349 triliun dan 189 triliun rupiah di Kemenkeu dapat segera diselesaikan. RUU perampasan aset juga bisa segera dilanjutkan untuk dibahas bersama dengan DPR atau Presiden bikin Perpu, kali ini PKS dukung. Dengan demikian, sebenarnya apa yang menjadi perintah, harapan ya dari Presiden untuk segera melakukan pembuatan undang-undang tersebut adalah hal yang sangat penting. Sekalipun dalam realitanya pemerintah harus berhadapan dengan mitranya sendiri, yaitu sebagian daripada anggota legislatif yang justru mentalnya selalu ingin mendapatkan yang lebih, dan seterusnya sampai bahkan ada yang mencuri hanya sebuah jam tangan. Kalau jam tangan saja dicuri, maka 349 triliun itu akankah menjadi sesuatu yang anggota DPR secara serempak dan kompak berani untuk menegakkan hukum atas pelanggaran itu? Inilah yang kita nantikan dan semoga apa yang menjadi pernyataan Presiden dapat segera menjadi kenyataan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.